Halo teman-teman dari Car Vlog, kali ini gue akan nge-review salah satu mobil kompetisi adventure. Ini adalah mobil tubular milik dari Om Nur Cahyo dari Sukabumi. Ini adalah salah satu mobil favorit gue untuk kompetisi adventure. Dan sebenarnya gue udah cukup lama ngeliat mobil ini beraksi, walaupun jarang ya secara langsung. Tapi kali ini gue punya kesempatan buat langsung ngeliat di acara Monster Road Bandung. Dan langsungnya kita akan coba melakukan review singkat dengan gue sendiri yang langsung akan megang kamera. Kita puterin di mobil apa aja speknya dan apa yang bikin mobil ini spesial, karena mobil ini nih sering banget juara di nasional ya, di daerah-daerah. Dia banyak ngedapetin hadiah mulai dari motor sampai mobil. Apa sih sebenarnya yang bikin spesial? Langsung aja kita lihat ya satu-satu. Oke, ini mobil basicnya adalah tubular, jadi udah nggak ada sasis aslinya. Kalau kita lihat dari bagian depan, ini bentuknya cukup khas dan bahkan udah ada beberapa mobil yang bentuknya hampir mirip ya. Jadi depannya ini agak modelnya agak ngotak gitu ya, agak ngotak, terlihat kaku sih emang bentuknya, tapi malah jadi ciri khas beberapa mobil kompetisi yang ada sekarang, terutama nih dari tim Galena ya. Ini tim Galena Logistik dari Jawa Timur, tapi sebenarnya Om Nur Cahyo ini adalah off-roader Sukabumi, pembalap andalan Sukabumi. Memang tahun ini bergabung dengan Galena Logistik dan warnanya makanya menjadi warna biru dan kuning untuk rangkanya. Lanjut lagi, tadi kita ngeliat buat sasis. Jadi sasisnya itu udah pipa-pipa semua. Kalau kita lihat ke bagian bawah, oh ini ada dek pelindungnya ya. Dia udah nggak ada sasis aslinya. Kita lihat ke bagian belakang, dia udah pakai pipa-pipa semua nih buat sasisnya. Terus kalau kita lihat desainnya, belakang itu langsung potong rata. Jadi wheelbase-nya sebenarnya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu ceper juga. Ada juga beberapa yang lebih ceper lagi. Tapi yang gue suka justru malah terlihat lebih ini ya, ringkes, lebih gesit. Kalau terlalu ceper kayaknya gampang juga buat mentok di bagian bawahnya. Dan kalau wheelbase-nya terlalu panjang, rasanya susah buat manuvernya juga. Jadi menurut gue ini adalah salah satu wheelbase yang ideal sih. Proporsi antara ukuran ban, jarak wheelbase, depan dan belakang, serta tinggi mobilnya itu udah enak banget, udah sesuai banget. Kalau kita ngomongin body, ini bodinya adalah plat semua. Ini adalah plat aluminium semua. Jadi kalau penyok tinggal diketok. Udah nggak ada bagian asli termasuk firewall. Ini juga udah dirubah dari plat sampai ke dashboardnya juga sama. Semua udah pakai plat aluminium semua. Nggak ada bagian fiber ya, nggak ada yang berbahan fiber, karena memang kalau fiber ini di kompetisi adventure riskan ya. Jadi konstruksi ini adalah tubular, bodinya semua udah pakai aluminium. Sementara kalau kita lihat dari kaki-kaki dulu ya, kaki ini udah pakai coilover baik depan maupun belakang, pakai king shock. Ukurannya ini yang 2,5 inch bodinya, travelnya jarak mainnya 12 inch di depan. Sementara buat di bagian belakang itu pakai 14 inch. Sistemnya dia trailing. Karena sistemnya trailing itu berarti ada 3 link. Pertama link yang ini nih, ya bisa juga kita sebut track bar juga ya, untuk yang sampingnya ini. Terus untuk yang duanya lagi itu ini lower arm bagian kiri dari bagian kanan. Kalau kita ngomongin gardannya, ini gardannya pakai FJ60. Emang gardan FJ60 ini udah terbukti bandel. Nggak cuma FJ60 ya, pokoknya gardan Toyota. Mau FJ40, 60, atau 80 ya VX, termasuk Hilux dan Prado. Ini udah pakai garda, ini udah pakai remnya, udah pakai disc brake. Disc brake kayak bawaan dari Toyota, comotan Toyota atau mungkin Pajero biasanya ya. Dan ini rasionya itu 4,88, hampir sama dengan kebanyakan mobil adventure. Itu pakainya 4,88 rasionya. Dan pasti udah di reinforce. Ini bagian reinforce-nya di sini. Maksudnya bagian atas ini reinforce-nya juga. Plus ada tatakan. Tatakannya untuk hydraulic bump stop. Nih kira-kira travelnya mungkin yang 2 inch kali ya. Itu dia buat bagian gardan belakang. Kita coba lihat detail gardan depannya. Oke, tadi kita udah lihat suspensi belakang. Sekarang kalau suspensi depan sama, ini pakai gardan FJ60 juga, di reinforce. Reinforce-nya lumayan sadis, kotak ini. Dan yang paling penting di depan tuh adalah reinforce di bagian bawah sini. Karena ini bakal sering kena entah batu atau kena objek-objek lainnya ya yang ada pas off-road. Jadi di bagian ini harus mastiin benar-benar kuat badak.
Terus yang lainnya gue lihat paling kayak misalnya untuk terotnya semuanya udah pada pakai ini ya, udah pada pakai pillow ball. Modelnya udah pakai pillow ball semua. Terotnya juga dikuatin lagi, di reinforce lagi biar nggak gampang bengkok. Untuk remnya kayak standar ya, standar FJ60. Bagian depan ini juga ada ini ya, receiver buat bump stop. Ini bump stopnya yang depan kayak travel lebih panjang nih. Mungkin sekitar 4 inch kali ya, sekitar 4 inch. Tapi kalau yang depan sistemnya itu dia pakai 4-link. Jadi lower armnya. Ini yang bagian bawah, ini yang bagian atas ya. Kalau kita lihat dari depan, nah ini bentuknya V-nya nih. Tuh. Nah, terus ini apa nih? Ini adalah limiter strap buat travel. Jadi ini ngejaga supaya kalau pas lagi jumping, posisi gardan tuh nggak terlalu jatuh banget. Dia akan ditahan pakai ini limiter strapnya. Tuh. Terus kebanyakan buat mobil kayak gini sekarang itu udah pakai model yang hidrolik untuk steeringnya. Tapi Om Nur Cahyo ini tetap pakai model steer house biasa. Ini steer house Cherokee. Sebenarnya plus minus ya, kalau pakai hidrolik itu lebih enteng, lebih enak, tapi feel-nya agak susah juga. Dan return to center-nya atau kita habis belok patah, pas lurusnya lagi itu kita nggak ada gaya balik ya. Kalau steer biasa itu kan habis kita belok patah, lurusnya ada gaya baliknya lagi buat lurus lagi. Kalau pakai steer kayak gini konvensional, pakai steer house, itu kita masih bisa ngadaptin feel itu. Jadi plus minus ya, bukan berarti steer yang konvensional gini kalah telak sama hidrolik. Nah, buat velgnya ini bitlocknya custom nih dari Mas Wahyu yang bikin nih, Metalcraft. Nih kalau kita lihat di sini ada tulisan apa nih? Cam. Tahu nih apa? Ini velgnya kayak velg gua lupa nih. Velg kayak dari double cabin gitu ya. Terus bannya Extreme Tracker seperti biasa, ukuran favorit orang-orang. 35 10,5 ring 15. Resep paten. Lanjut ngomongin konstruksi depan, ini ada posisi di posisi sini untuk bracket ini ya, winch, untuk winch elektrik, walaupun nggak pasti dipakai karena kan kejuaraannya juga ada yang non winch, yang tidak butuh winch, jadi keseringan dilepas ya, kecuali lagi ikut kejuaraan yang butuh winch elektrik, baru pasang winch elektrik depan. Nah, buat winch utamanya justru pakai PTO. Ini lubangnya dari sini, keluar selingnya dari sini. Dan ini posisi posisi winch PTO-nya ada di belakang. Kalau kita lihat bagian sini, ini dia dudukan buat PTO-nya di bagian sini. Tapi sekarang lagi dicopot juga PTO-nya karena di Monster Road ini nggak butuh winch sama sekali. Oke. Karena kita udah di belakang, gua akan melanjutin ngebahas apa aja yang ada di belakang. Pertama, ini ada radiatornya. Ini bawaan ini ya, hardtop ya, hardtop BJ40 ya. Hardtop yang diesel biar gampang. Udah pakai electric fan. Ini aftermarket, mereknya Powercool. Terus habis itu di atasnya ini ada tabung udara buat pneumatik. Lumayan besar ukurannya, kompresornya di dalam, nanti kita lihat. Ada apa lagi di belakang? Paling kelengkapan standar safety. Ada untuk pemadam 2 kilo. Terus habis itu ini tangki aluminium custom 25 liter. Ini buat dudukan ban serepnya, ban serep nggak dipakai di sini. Terus yang warnanya hitam, bracketnya ini buat winch elektrik belakang. Paling dipakai biasanya buat di kejuaraan IOF ya, kompetisi adventure IOF itu baru dipakai. Nah, terus kalau teman-teman lihat di bagian bawah, ini apa nih? Ini ada semacam buat nyantol ya. Ini adalah buat nyantol sling. Ini sebenarnya dia sistemnya itu udah pakai hidrolik ya, jadi bisa dirilis, bisa dilepas dari bagian dalam. Ini fungsinya kalau kita lagi main kejuaraan tim, itu kan antara mobil depan dan belakang itu ada di strap. Nah, nyantolin strapnya itu ke sini. Nah, ini yang bagian depan. Ini jadi begitu udah selesai nariknya, ini nggak perlu langsung navigator narik aja dari dalam, tinggal tuasnya diaktifin, dia langsung lepas sendiri, jadi strapnya bisa langsung lepas tanpa bantuan tangan orang. Oke, sebelum kita ngelihat ke mesin, kita mulai dulu ke bagian dalamnya. Ini di bagian dalam yang ini, ya, mungkin kalau kita geser dulu. Oke, buat joknya ini jok customnya dua-duanya bucket seat, yang navigatornya bahannya fiber, emang agak keras sih. Seat belt 4 titik pakai crow. Terus di dalam ini ada apa aja, gue akan coba jelasin satu-satu.
jadi di bagian dalam ini standar kita ngeliat kelengkapan buat pressure oli, listrik, voltase, lalu juga untuk temperatur. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, ini kayaknya banyak banget perangkatnya yang cukup ribet. Dari belakang dulu akan gue jelasin. Ini ada kompresor ARB, ini kompresor custom buatan. Ini ada solenoid winch ya, pakai solenoid winch untuk ngoperasiinnya. Ini kedua ini bakal ngisi tabung kompresor yang ada di belakang. Fungsinya apa aja? Kompresor pneumatik ya, atau sistem pakai tabung udara ini. Dia fungsinya pertama untuk ARB air locker baik depan maupun belakang. Lalu untuk cutting brake juga. Jadi mobil ini pakai cutting brake seperti kebanyakan mobil kompetisi adventure sekarang ya. Cutting brake itu jadi fungsinya untuk ngerem satu ban doang. Jadi kalau misalnya ini cutting brake yang kiri, tinggal pencet, dia langsung ban kiri belakang kunci gitu. Kalau kita cutting brake yang kanan, ini ban kanan doang yang kunci, belakang ya. Ini kiri belakang, ini ban kiri kanan belakang. Itu fungsinya untuk ngebikin belok lebih patah lagi kalau cuma satu sisi yang kunci. Nah, kalau kita pakai cutting brake kayak gini, kita harus pakai locker ARB. Kenapa? Karena saat ini kita mainkan, itu keadaan locker belakang harus mati. Sementara kalau ARB itu kan bisa dimatiin. Jadi kalau misalnya kita mau aktifin nih, kita matiin dulu lockernya. Baru habis itu kita rem salah satu sisinya. Oke, ini ada cut off, matiin arus listrik seperti biasa. Terus kita coba lihat untuk gearbox, transmisi, dan lain-lain, serta bagian depan. Kita akan coba pindah dulu ke sisi driver. Oke, sekarang gue udah di sisi driver. Setirnya ini kayaknya setir PSC ya, dan ini quick release. Setirnya bisa dicopot, kayaknya agak susah kalau satu tangan, tapi intinya bisa dicopot. Harus pakai tangan kanan kayaknya. Ini untuk winch depan, elektrik. Terus kalau kita lihat lagi, ada apa aja bagian sini. Nah, ini sebenarnya buat ngaktifin PTO nih. Pakai pneumatik juga ngaktifin ya. Tapi dia untuk jaga-jaga serep kalau misalnya pneumatik ini udaranya ada yang bocor, selangnya dia ada yang manualnya buat ngaktifin PTO. Nah, terus ini yang handbrake, ini adalah untuk rem PTO. Jadi persyaratan winch PTO itu harus ada remnya ya. Jadi jaga-jaga kalau misalnya ngeloyor gitu, ya jangan sampai ya. Ini begitu ini ditahan, itu maka dia PTO-nya akan berhenti, nggak ngegeloyor terus gitu. Gearbox, nah ini yang unik. Ini pakai TAF F50 ya, atau TAF kebo. Ini gua nggak tahu sekarang banyak atau enggak, tapi setahu gua jarang yang pakai ya. Ini pasti rasionya udah ketemu enak banget nih. Terus ini juga unik, transfer case-nya itu pakai punya FJ40 yang 1F. Berarti yang tahun tua ya. Kebanyakan pakai 2F, tapi ini pakai 1F yang rasio 29. Katanya sih cukup enak. Kita dengan ban 33 aja, itu gigi 1 tuh udah nggak perlu ngoper. Kita bisa dapat tarikan yang panjang ya. Larinya tetap dapat. Nah, twin stick ini seperti biasa, satu untuk H dan L, satunya untuk 2 dan 4. Kurang lebih jadi itu semua yang ada di dalam sini. Yang bikin ribet sih untuk urusan pneumatik ya, selang-selang gini. Nggak lupa di atas ini ada untuk filter udara. Terus habis itu untuk di bagian atas lagi, sorry gelap, ini untuk elektrikalnya banyak di sini ya, buat cikring segala macem itu ada di sini. Nah, kita udah ngeliat semua di bagian dalam. Sekarang kita akan coba lihat untuk mesinnya pakai apa sih. Kita langsung coba cek mesinnya. Ini dia buat mesinnya, 1JZ 2000 cc yang single turbo ya, yang VVTi. Soalnya kalau yang generasi yang lama masih twin turbo dan belum VVTi, ini yang udah VVTi. Ini sebenarnya adalah mesin yang cukup irit buat dipakai di kompetisi adventure. Ini kurang lebih masih internal stock. Paling untuk pendokrakan tenaganya itu pakai Haltech ya, Haltech yang 7,5 itu kalau nggak salah yang elite ya. Jadi udah standalone-nya Haltech. Terus habis itu kalau kita lihat tadi untuk intake udaranya kan udah dibuang ke dalam ya, jadi aman kalau nyiprat-nyiprat segala macem nggak akan berbet. Nah, ini kalau yang gue lihat emang sekarang nih pakai 1JZ nih oke banget tenaganya, walaupun kadang udah mulai kalah sama V8. Ini buat tenaganya enak banget di atasnya, tapi kalau untuk tenaga bawahnya emang kita harus agak sedikit sabar karena tenaganya biasanya di atas 3000 rpm dia baru keluar tenaganya. Sejauh ini yang gue lihat paling ubahannya cuma kayak custom untuk pipingnya aja ya. Custom untuk pipingnya ini dari turbo
cari masuk ke sini ke intake-nya. Ini gue lihat sejauh ini nggak ada untuk intercoolernya. Paling ini ada cooler untuk ini ya. Ini keluaran Kuri kalau nggak salah. Ini kayaknya buat power steering, buat ngedinginin power steering. Tapi gue nggak tahu bener apa enggak. Coba gue cek. Oh iya bener. Ini buat power steering. Oke, reservoir shocknya ditaruh di sini. Terus habis itu ini untuk tabung minyak remnya buat tabung power steering ya. Minyak power steeringnya ada di sini. Mesin ini sih kalau untuk adventure nggak perlu terlalu neko-neko banget. Yang penting keadaannya sehat, itu udah lebih dari cukup sih dengan keadaan yang sehat aja. Takutnya kalau mesin seperti JZ ini di-upgrade terlalu gila-gilaan, bukan cuma biaya yang bakal mahal untuk off-road, tapi juga rentan buat rusak ya. Entah kompresi terlalu tinggi jadi mudah panas atau gimana. Jadi yang penting nggak jauh dari stok, kondisi sehat. Oh iya guys, pas gue lagi muter-muter lagi, ada satu hal tadi yang lupa gue jelasin. Ini ada 2 buah booster rem atas bawah. Ini adalah booster rem milik dari Cold Diesel. Dan ini booster remnya apa? Kenapa ada lagi 2 di belakang? Ini adalah yang fungsinya untuk cutting brake. Jadi satu booster itu untuk ngerem ban kanan, satu lagi buat ngerem ban kiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga belum paham cutting brake itu apa? Cutting brake itu fungsinya kita untuk ngerem individu roda ya, per individu roda. Jadi kalau cutting brake yang tuas sebelah kanan tadi di dalam kita aktifin, ini ban belakang ini aja yang kunci. Fungsinya apa? Begitu kita belok kanan, kalau yang ini kunci, maka mobilnya bisa lebih patah lagi belok kanan. Kalau cutting brake yang sebelah kiri, tuasnya kita aktifin, ini yang kunci, ban kiri. Fungsinya untuk kita belok kiri supaya lebih patah lagi karena ban bagian ini nahan ya, berhenti. Cakep. Oke teman-teman, sekian dulu buat review mobil tubular 1JZ milik Om Nur Cahyo dari Sukabumi. Kalau kita lihat mungkin sebenarnya nggak terlalu ada barangnya yang super langka atau super mahal, tapi emang nyatanya mobil ini itu kombinasi barang-barangnya yang nempel itu udah benar-benar pas, rasionya juga udah pas, hitungan giris semua, sehingga mobil ini nggak jarang ya buat juara di setiap event yang dia ikutin. Kalau misalnya kali ini mungkin reviewnya agak kurang lengkap atau full gue megang kamera goyang-goyang, gue minta maaf. Ini adalah sebuah review singkat karena gue nggak sengaja bisa nge-review mobil ini di event Monster Road Bandung. Yang pasti terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like jika suka, dan komentar jika kalian ingin menanyakan apapun itu juga. Terima kasih ya. Sampai jumpa di The Car Vlog berikutnya. Dadah.